Before we begin our meeting, let's pray based on the belief. Pray, begin. Felicia, Tia, Mutia, Meisa, Feni, Adelia, Adriana, Damar, Diva, Tina, Gilang, Gracela, Davida, Lutfi, Muhammad, Rofiqun. Mas satu kan Muhammad kali Mas satu. Nelia, Ramadan, Safira, Safitri, Serpi, Tiara, Zeira, Nabila, Kevin, Oki, Najwa, Evilonita, Evan, Rahmadani, terakhir Nailisa. Apa sih yang kita bahas dalam pertemuan kali ini? Nah, kita akan melanjutkan materi kita ya. Karena nanti ada beberapa versi yang akan kita bahas malam ini ya. Cuma secara singkat-singkat karena kebetulan kita nggak begitu banyak. Nah, sebelumnya kan kita sudah ke skop ya, kata kerja untuk pertama, kedua, ketiga, masing-masing kata kerja memiliki versesnya masing-masing. Nah, kita akan ke simple future. Versesnya selalu dilihat dengan kegiatan atau aktivitas kan. Nah, cuma yang membedakan kapan yang terjadi. Aktivitas kegiatan itu terjadinya kapan? Yang membedakan itu. Oke, kira-kira mungkin masih ingat simple future. Kira-kira kejadian aktivitas dilakukan kapan? Future. Masa depan. Nah, jadi kita akan berbicara tentang masa depan atau yang akan datang. Nah, simple future itu, nah berarti versus yang menjelaskan peristiwa kejadian aktivitas yang akan datang. Jadi kita bukan bertanya, jadi masih berupa rencana. Nah, bisa juga sebuah prediksi, harapan atau keinginan. Jadi kejadian peristiwa ini sudah kita lakukan dari mau. Nah, biasanya penanda waktunya yang memang belum terjadi. Misal dalam waktu dekat segera, besok misal, tomorrow morning, tomorrow afternoon misal. Terus the day after tomorrow misal, next week misal, next month, next year, tonight malam ini, nanti misal setelah kuliah, nanti misalnya. Nah, jadi maksudnya informasi yang ini terjadi. Terus misal, do you have any plans today atau what are your plans? Kira-kira malam ini aja ya, bukan hari ini, malam ini sudah ada
Orang mau nonton film bisa ya. Nah, mau main sosial media, jadi rencana jadi kita punya rencana nanti mau ngapain. Nah, kita gunakan future. Terus bisa di edukasi semua kalau bisa sudah ada rencana mau ngapain. Oh kerja, sudah kerja. Kuliah, nah seperti itu. Jadi baik rencana yang dekat atau masih besok atau satu depan. Ada rencana kok pulang kota bulan depan, tapi depan ada rencana. Misal saya rencananya ini naik jembatan bis atau tidak pekerjaan. Nah bisa. Nah, terus kita akan membayangkan pensiun primer di kota saya ketika kalian kecil. Ketika kalian kecil, kira-kira dulu ingin jadi apa? Astronot. Orang dewasa kita dewasa jadi anak ya. Nah, biasanya yang bagus-bagus tentara, dokter itu ya, yang bagus-bagus. Terus ketika SMP, cita-citanya berubah nggak? Berubah. Ketika SMA, berubah. Ketika kerja ini masih sama atau masih berubah? Berubah. Sampai begitu ya. Terus kita ada bayangan ketika nanti sudah lulus kuliah, cita-citanya mungkin berubah lagi ya sesuai dengan mungkin kesempatan. Misal kalian nanti kuliah sudah lulus selesai jadi SDSN, sepertinya ini jadi apa misalnya? Jadi seperti itu. Kita akan bicara tentang masa depan. Ini membuat future. Pernah bayangin nggak kisah 3,5 atau 4 tahun lagi? What will you become? Akan jadi apa? Jadi bapak. Oh jadi bapak. Mungkin ya, terus kita cerita, oh akhirnya nanti terus jadi apa? Bisa, atau bisa aku ingin bekerja di mana, jadi apa? Aku pernah berbayangan. Nah, mungkin pernah berbayangan terus kayaknya mau jadi gini, bisa. Ada bayangannya PNS, kantoran, AC, bisa. Bisa. Jangan bagus. Bisa. Kira-kira jadi apa? Kita sudah jadi apa? Jadi mana? Nah, mungkin ini juga yang ada bayangannya. Atau mungkin saya itu akan bertambah pekerjaan apa? Mungkin pekerjaan dari yang lebih baik kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi seperti harapan kita beberapa korban seperti apa? Nah, terus what will you do in your business now? Nah, ketika misalnya kita ingin nggak kita dapatkan, what will you do? Atau kan kita juga sedikit renungan. Kayaknya dulu saya pengen ambisi, tapi nggak bisa jadi ambisi, malah jadi DEF. Nah, jadi seperti ini. Jadi kayak harapan, rencana, keinginan. Nah, kita gunakan simbol future, nggak usah sedih ya. Nggak usah sedih kan harapannya semua sukses. Amin. Nah, bisa ketika kalian ingin katakanlah ingin jadi apa gitu kan, kalian gunakan kata will be. I will be successful person. Nah, jadi pakainya will be diikuti apa yang kalian inginkan. Will be entrepreneur, will be successful person. Misal, nah, jadi pakainya will be misalnya. Oke. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita ingin menyebutkan kata akan, rencana. Saya akan beli motor baru misal. Saya akan misal beli sesuatu misal. Menggunakan kata akan selesai ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita ingin mengucapkan akan, itu kita ada di
subjek A dan B. Setelah itu dia tidak bisa menggunakan shall karena subjeknya terbatas. Kalau will itu luas, ada will di pasti pakai will, jadi luas nih. Mau pakai will luas karena will itu familiar ya, populer, gampang will. Nah, cuma ada pola ketiga yang ini juga mungkin kalian pernah temui. Nah, menggunakan pola to be, going to, nanti jadi verb 1. Nah, jadi ini artinya akan nanti diikuti SMA, nanti kita sebelum going nanti kita akan bahas. Ini pun juga harus di semua subjek menggunakan ini. Cuma sekarang yang familiar pasti will. Fungsinya apa sih? Will. Nah, shall atau be going to. Nah, kalau dalam future fungsinya menyatakan peristiwa kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Misal, atau rencana. Kayaknya mereka akan sampai 2 jam lagi. Misal. Terus menyatakan janji. Misal kita mau make promise. Misal kita bisa pakai will, shall atau will. Misal kita akan ketemu dengan teman-teman nanti. Misal. Jadi ketika punya janji pakainya bisa pakai will atau shall. Terus menyatakan permintaan. Permintaan orang untuk disakti itu kan bisa marry me for example. Jadi menyatakan permintaan atau menyatakan tawaran ini sudah beriman saya ini nggak bisa. Jadi bisa juga menawarkan, menawarkan bisa. Terus bisa juga mempersilahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, bisa silakan masuk. Nah, ini kami please silakan sini masuk ini si ground clear bisa silakan di sini. Atau menyatakan ajakan kita ajak orang lain bisa pilih orang itu. Ini bukan cuma house kita mengajak. Jadi fungsinya itu banyak ya. Menyatakan seharusnya misal seperti kayak kata gini, I will do my best. Mungkin pernah dengar ya, ketika misal mengucapkan yang begini, I will do my best. Aku akan lakukan hal yang terbaik misal. Nah, berarti menyatakan keharusan ini kudu kewajiban. Atau bisa juga menyatakan syarat atau ketika kita berandai-andai. Misal, I will go to Europe if I have a lot of money. Jika aku punya uang, aku akan pergi ke Eropa. Nah, jadi ketika titik-titik maka aku akan titik-titik bisa juga ya menyatakan syarat. If I get salary misalkan bayar untuk sektor, kalau aku nanti gajian aku kok punya kok baru bisa. Terus will, shall sama be itu nah. Kita akan kesini nah. Bagaimana kalau kita menambahkan not? Nah, ya, kita pakai will misal will not boleh disingkat boleh enggak. Kalau disingkat nanti jadi word ya. Nah, will not kalau disingkat enggak disingkat sebenarnya juga enggak masalah sih. Oke. Cuma kalau secara spesifik sebenarnya ya will, shall, itu memang dia punya tujuan masing-masing. Cuma kita terus apalagi tadi janji membuat prediksi. Nah, saya tambahkan ya misal ketika kita ingin memprediksi sesuatu misal I think it will get better. Kayaknya aku pikir nanti akan kejadian misal menyatakan kemauan, aku persetujuan, aku akan membantu misal atau keputusan dalam sebuah pertanyaan ini istimewa ada konser yang berbunyi aku akan menjawabnya jadi refleks misal. Nah, terus apalagi ya tadi ya request ekspektasi ya harapan misal. Terus memberikan saran bisa juga itu dari misal kamu akan membuat jika ekspektasi. Menyatakan sebuah kondisi itu juga bisa kebiasaan dan jadi rutinitas juga bisa. Dia akan selalu datang on time. Cuma itu cara
sama interrogatif. Nah, bisa saya akan pergi ke Jakarta. Saya tidak akan pergi ke Jakarta. Apakah saya akan pergi ke Jakarta? Bisa. Nah, Will sama shall punya pola rumus yang sama, cuma berbeda sih subjek. Nah, kita ke sini. Nah, untuk membuat kalimat positif, subjek plus shall diikuti verb 1. Jadi subjek itu fokusnya kepada verb 1. Nah, terus bagaimana membentuk negatif? Subjek shall plus not plus verb 1. Interrogatifnya shall plus subjek plus verb 1. Jangan lupa tanda-tanda. We shall write a letter. Kita akan menulis sebuah surat. We shall not write a letter. Kita tidak akan menulis sebuah surat. Interrogatifnya shall we write a letter. Kayak posisinya cuma dia posisinya di balik. Nah, terus yang sebelahnya will itu kan luas ya. Untuk semua subjek. Antara I, we, they, she, it semua pakai will. Nah, rumusnya sama. Subjek will pasti verb 1. Negatifnya subjek will not atau won't plus verb 1. Interrogatifnya will plus subjek plus verb 1. I will write a letter. I will not atau I won't write a letter. Will I write a letter? Bisa apakah orang menulis surat? Jadi untuk pola interrogatif dibalik saja antara subjek dan verb. Will apakah itu dulu maka negatifnya adalah di I want interrogatifnya berarti balik ya. Terus bisa kita akan pergi ke pantai besok. Berarti katanya sudah ditambah kita tidak akan pergi ke pantai besok. Terus itu katanya pola dibagi kembali ya. Kalau shall berarti tinggal mengikuti. Will juga bisa. Yang bisa kenapa tidak pakai kata kita dapat subjek kan? Kalau will khusus. You will consider the tipe atau kata-kata denganmu. Makanya katanya tidak tambah. Nah, ya. Itu katanya di balik. Murid-murid akan belajar bahasa Inggris malam ini. Makanya tinggal ikutin aja. The students will not atau won't ya study English tonight. Interrogatifnya di balik. Jadi seperti ini. Nanti lebih puas. Berbeda kayak gini. Saya kasih positif kalau yang tanda negatifnya seperti ini. Cuma kan kita ada beberapa tenses ya. Jadi kalian fokus kepada kalimat positif itu nanti tenses apa? Oke. Nah itu memakai bagian will. Nah kita akan memulai ini. Be going to. Nah apakah ini cukup familiar? Yes, cukup familiar. Tapi mungkin ini versi agak susah kan ya pakai will. Sampai will bersatu. Nah untuk pola be going to. Nah ini kita memakai yang namanya to be. To be harus sesuai dengan subjek. I
menggunakan am, he, and pasti menggunakan is. Oke, ini paham ya. Terus dari situ tidak kita masukkan ke rumus. Misal, bagaimana kita untuk membentuk kalimat positif? Subjek to be, ya, to be nanti diisi sesuai subjek ya. Hati-hati subjeknya ini mungkin bisa tunggal atau jamak. Karena nanti to be-nya akan selalu ikut si subjek. Subjek to be plus going to diikuti verb 1. Going to bukan berarti artinya sedang, bukan ya. Tetapi to be going to artinya akan, dia jadi salah. Negatifnya subjek to be plus not plus going to plus verb 1. Interrogatifnya to be plus subjek going to plus verb 1. Kalau positif cuma dibalik. Terus kayak misalnya kita pakai will atau shall untuk opsi jawabannya yang diikutin. Nah, kalau bahasa Indonesia bisa apakah aku akan pergi pakai apakah. Cuma kalau dalam bahasa Inggris kan kalau tadi akan bisa menggunakan shall, bisa menggunakan will ya. Jadi membentuk kata apakah kalau dalam bahasa Inggris itu dia bisa berbeda-beda tergantung urusan kalimat tersebut. Nah, misal positifnya I am going to write a letter. Artinya bukan aku sedang pergi untuk menulis ya, tetapi am going to artinya akan. Maka aku akan menulis sebuah surat. Negatifnya berarti tidak kita melakukan I am going to write a letter. Terus interrogatifnya am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat? You are going to read a book. Kau akan membaca sebuah buku. Negatifnya you are not going to read a book. Kau tidak akan membaca buku. Interrogatifnya are you going to read a book? Jadi kalau di sini harus menyelesaikan subjek dan objek. Sering kepake enggak? Mungkin sering muncul ya. Biasanya itu di teks bacaan biasanya. Sudah tak share di YouTube ya, nanti bisa dimak. Iya, ya. Kok itu kerja? Aku kerja aku beres. Aku itu kerja, kan kamu kerja ya? Iya. Makasih ya. Saya kemudian juga mendapat semangat. Saya menjadi follower. Oh ya. Subscriber. Oke, ada going to teach English tonight. Aku akan mengajar bahasa Inggris malam ini. Apa ya yang boleh disingkat nggak? Ayatnya boleh. Ayatnya sampai pas, ya. Nah, mau disingkat di sini nggak masalah. Cuma, ya. Kalau saya kan sudah disingkat. Oke, akan going to teach English tonight. Nah, harus maka interrogatifnya sudah.
Hasilnya tidak diikuti ya, karena presiden sudah diisi kalau pakai is not. Oke, maka itu bahasanya. Murid-murid akan bermain sepak bola. Ya sudah, maka sudah sana dan jangan kita punya D, maka pakainya A. Oke, tinggal kayak gini aja. Oke, terus ini logatnya tinggal di itulah future ya, selesai. Kita sini. Oke, sampai ini yang presiden sebelum kita ke ketuban terus. Kalau ada cuma ini ya. Kita akan terus kalau tadi future membahas sesuatu yang akan dilakukan, sesuatu yang belum terjadi, masih tidak akan datang ya, baru rencana, prediksi, keinginan. Kira-kira kalau tenses yang ada continuous menunjukkan waktunya kapan ya? Tenses pasti aktivitas kejadian peristiwa pasti, cuma waktunya kapan ya? Kalau continuous present dan past itu ketika tidak continuous dia juga ada sama, cuma beda waktu. Kira-kira kejadian itu continuous dilakukan kapan kira-kira? Lampau, sekarang atau sedang. Nah, segala tenses yang ada continuous ya itu artinya sedang dilakukan. Sekarang ini dilakukan. Nah, cuma kalau sedang dilakukan itu kapan? Nah, present dan past continuous itu dia punya waktu yang berbeda. Ini kan continuous itu sedang dilakukan. Nah, kalau present continuous berarti kejadian itu sedang dilakukan di waktu saat itu. Nah, bisa juga merujuk kepada sesuatu yang kita rasakan. Kita kesini dulu. Nah, jadi menjelaskan peristiwa, kejadian, aktivitas yang saat ini sedang terjadi saat ini. Ketika kita lagi ngobrol misal, saya sedang mengajar, murid-murid sedang belajar. Nah, jadi present continuous itu sedang dilakukan pada saat ini, sekarang ini. Biasanya ciri utamanya itu pasti menggunakan tubuhnya present is ma digunakan lagi dan menggunakan kata kerja bentuk e. Jadi segala tenses ada continuous kata kerjanya adalah bentuk e ya. Kita baru bahas ini ya. Nah, misal reading, writing, speaking, studying itulah contoh verb e. Nah, tapi apakah setiap kata kerja itu langsung ditempel e? Tidak. Nah, pernah kita bahas sebelumnya kalau di dalam bahasa Inggris itu kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga. Nah, setiap ada perubahan huruf, tambahan kata atau hilangnya kata pada kata kerja itu pasti ada fungsi. Kayak kemarin, verb 1 terus verb 2 ketambahan ed sama d, ada rumusnya. Nggak asal tempel, oh ini kayaknya ini deh, nggak model kayaknya, tetapi memang sudah ada rumusannya. Sama halnya ketika kata kerja tambah tidak asal tempel misal studying langsung tambah terus kayak tulisannya write ya write tapi ketika tambah nya kemana? Hilang kan? Nah, menari dance
dari mana itu ada aturan kita akan kesini. Intinya setiap kata kerja mostly ya kebanyakan itu langsung ditambah voting, acting, calling, enjoying, eating, drinking, going, apa lagi ya, misal working, playing, walking, misalnya itu kebanyakan memang langsung ditambahin. Cuma kita mau beberapa rumus di atas. Nah, ketika kata kerja itu akhirnya itu dihilangkan dari tambahin, dance jadi dancing bukan dancing, write jadi writing bukan writing, create jadi creating ya bukan creating, ya make jadi making bukan making. Nah, terus yang kedua, ketika kata kerja pertama itu akhirnya adalah konsonan, huruf konsonan lalu huruf vokal a e i o balik ke konsonan lagi, maka konsonan terakhir harus digabung. C jadi chatting, run jadi running, swim jadi swimming, cut jadi cutting. Bacanya cukup simpel ya, nggak usah swimming, nggak usah dikasih. Apa salah kan? Betul dikasih ya. Nah, kalau ini cukup dibaca swimming, nggak usah swimming, nggak usah running, nggak usah running, nggak usah. Tulisan aja dari ngomongnya swimming. Terus kata kerja akhirnya ie hilangkan, jadikan dia baru tambahin. Nah, nomor 3 ini baru tambahkan. Ayo lagi kamu lagi bohong lagi. Terus ketika kata kerja endingnya adalah WP, maka langsung tambahin si jadi si kita melihat si ini hanya si. Terus yang terakhir ketika kata kerja berakhiran r dan sebelumnya huruf vokal a i o e o maka l harus digabung. Dan ini sudah bagus. Kayak kata traveling sama traveling membatal. Kebanyakan langsung ditambahin. Nah, jadi asalnya di sini kenapa kok muncul kata dancing, studying, writing, asalnya kayak gitu. Terus bisa juga menyatakan diri perasaan, are you feeling now? Perasaan saat ini, ya. What are you feeling now? What are you feeling now? Atau are you feeling okay ya? Perasaan. Kira-kira. Are you feeling happy? Ada yang lagi bahagia? Ada yang lagi sedih? Ada. Aku sedih itu saya kan saya selalu sedih. Saya nggak punya koordinasi konsen. Kalau ini berbeda banget nih. Ada yang lagi khawatir. Terus ada yang lagi SMP itu sama dengan Harry. Ada yang lagi kagetan. Syahid sama. Terus ada yang lagi nervous, deg-degan. Karena gagal, lekas. Ada yang merasa terganggu. Ada kita nggak kuat. Ada yang sedih ya, nggak kuat. Semuanya nggak kuat ya. Oke, ada yang ini. Ayo happy, ayo feeling. Nah, ayo feeling sleepy. Yes. Yes. Ayo feeling confused. Ada lagi bingung juga nggak kuat. Yes. Ayo feeling sleepy. Udah ngantuk terus ada. Oh ada. Nah, ada yang lagi haru kan? Jadi terus ayo feeling sih ada yang lagi kurang enak gara-gara dulu tanggal kuda. Ini judulnya kuda sama tua. Seperti itu jadi
sedang terjadi atau sesuatu yang sudah kita rasakan. Nah, fungsinya adalah menyatakan suatu peristiwa perbuatan yang sedang berlangsung ketika sedang berbicara. Misal kayak tadi ayat di you are studying now. Jadi ketika saya ngomong itu yang saya lakukan, bukan aja. Kalian sedang belajar. Terus menyatakan peristiwa atau perbuatan yang masih sementara dan masih ada rencana mau ngapain. Misal saat ini lagi masak, habis masak niatnya mau cuci piring. Jadi bisa juga dihubungkan dengan future doing, ya, sedang apa dan nanti mau apa. Sedang belajar dan nanti setelah belajar mau ini nasi goreng. Terus menyatakan peristiwa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tapi ini jarang memakai kita bahas. Terus bisa juga menyatakan suatu peristiwa pekerjaan atau kondisi yang saat ini sedang kita alami. Misal kaitan sama pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal. Misal sekarang kok nggak pernah tinggal seperti ini. Misal sekarang kuliah di mana? Oh sekarang kuliah di AS. Sekarang kerja di mana? Oh sekarang kerja di CV ABCD. Jadi seperti itu ya. Meskipun pada saat menjawab karena tidak di situ, kan intinya menunjukkan bahwa saat ini saya sedang kuliah, saat ini saya sedang bekerja. Misalnya sekarang tinggal di mana? Oh sekarang saya tinggal di Solo. Jadi menunjukkan kondisi yang sedang terjadi. Terus bisa juga, nah ini tadi kita dua future kan menggunakan verb ya. Nah jadi menyatakan semua perbuatan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nanti bisa dibilang children are going to fly. Nah ya pakai to be going to. Nah maksudnya juga di sini. Terus menyatakan sesuatu kondisi yang sudah berubah-ubah. Cuaca misal sedang naik turun, sedang naik, sedang turun harga, kondisi kesehatan, perasaan tadi saya bilang, feeling, perasaan. Tiap menit, tiap waktu pasti perasaan berubah, ya, untuk orang juga. Nah seperti itu juga menggunakan respon. Fill in the blank by using yes and or are. Satu, benar ya, anak dan sama. Dua, tiga, empat, benar, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. The chef is ya. Tadi bisa lihat ini. Nah, yang tetap is ya. Oke. Terus ini ayat 2 is 3 Satu, dua, tiga. Casing itu sama dengan casing mana? Casing mana? Casing ya. Dia katanya CHC 4, 5. Sign dari kata sign ya, SIN itu sign. 6, 7, 8, 9, terus bagaimana bentuk positif yang tadi interrogatif kalau I am, you did, she did, ini wajib aja nggak bakal berubah ya. Patok ini nggak akan berubah. Oke, bentuk positifnya dari interrogatif ya. Kita tinggal menuliskan subjek to be
to-be-nya SMA plus OA. Diikuti keterangan waktu ya, misal saat ini, malam ini. Terus negatifnya tidak ditambah nol, M0 interrogatifnya tinggal dibalik. You are playing tennis tonight. You are not playing tennis tonight. Are you playing tennis tonight? Apakah kamu sedang bermain malam ini? Hampir mirip tapi beda. Kalau tadi kan semua poin-poin, tapi kalau pas paling itu intinya segala hal yang langsung soalnya lah. Mereka sedang ya mengerjakan PR malam ini, maka interrogatif negatifnya sama negatif. Nah, DA, terus interrogatifnya juga dibalik. Oke, kita sedang nonton film di bioskop, maka dari tadinya sudah boleh disingkat berita, ada boleh disingkat atau adanya boleh disingkat. Interrogatifnya tidak dibalik. Paling football. Saudaramu ya sedang bermain piano, biola sekarang ya, tidaknya terus itu katanya diganti balik. Is my sister playing? Ya seperti itu. Sorry, kan salah. Kalau bisa menyelesaikan dari sana belum? Bisa. Kira-kira kalau my parents pakai is and or are? Oh, buat semua kasih. Ya, orang tuaku sedang pergi ke Jakarta pagi ini. Makanya sudah tinggal ada sih nggak bisa diganti. Seperti ini. Jadi present continuous itu intinya sedang dilakukan pada saat ini. Dan selesainya pelajar jelas nih, misal aku sedang mengajar bahasa Inggris, kalian sedang belajar bahasa Inggris, nah itu secara waktu itu selesainya juga belum jelas. Nah ini kan sedang dilakukan. Terus kita ke sini, terus bedanya dengan ini apa nih? Past continuous. Kalau present continuous sedang dilakukan pada saat ini, ya. Nah kalau past continuous, past itu kan sesuatu yang lampau, lewat. Nah, maka kalau past continuous itu berarti menunjukkan aktivitas kejadian peristiwa itu sedang dilakukan di waktu yang lampau. Nah, penanda waktunya berarti penanda waktu yang memang lampau. Misal yesterday, last night, last week, last month, this morning, misalnya pagi tadi, misalnya siang tadi, terus jam 7 pagi tadi, jam 7 kemarin, ya. Nah, waktu-waktu yang memang dia sudah berlalu. Nah, terus sama-sama masih menggunakan verb A, tetapi tubinya berbeda. Kalau present continuous tubinya SMA, maka kalau past continuous tubinya was dan were. I, she, it menggunakan was, you, be sama D menggunakan
Jadi pas continuous itu intinya kejadiannya sudah apa ya, sedang dilakukan ya benar, tapi waktunya lama, nggak ada kaitannya sama sekarang. Apakah sekarang masih memenuhi orang? Sudah banyak aktivitas kan bilangnya sekarang. Atau bisa tadi pagi jam 8 pagi bisa. What were you doing? Kalian lagi apa jam 8 pagi tadi? Oh kerja, oh tidur, kerja. Mungkin ada yang lagi buat sarapan, ada yang lagi makan. Apakah sekarang kira-kira masih kerja? Enggak, sekarang aku udah istirahat. Jadi sudah dilakukan apa ya, sedang terjadi, dilakukan, tetapi waktunya udah lama dan nggak ada kaitannya sama sekarang. Aktivitasnya sudah apa ya, sudah usai. Semalam kami pergi ke mana? Aku lagi tidur. Jadi sedang dilakukan, sedang tidur, tapi bagian langsung. Fungsinya apa saja sih? Nah, kayak tadi saya bilang, saya juga menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di waktu yang lampau. Misal, kemarin hari Minggu, misal, ngapain aja? Oh, hari Minggu itu siang aku lagi shopping, aku lagi main, aku lagi tamasya. Jadi esensinya cuma cerita dua orang juga. Ini loh, lagi ngomong, oh iya loh, aku lagi kayak gitu loh, prinsipnya pas kalau nah, jadi menceritakan yang sudah terjadi, yang sedang dilakukan tapi waktunya sudah lama. Terus menyatakan peristiwa yang memang belum selesai dulu, tapi sudah ada kejadian perbuatan ya, peristiwa yang terjadi bisa kayak gini. Pas aku makan pagi jam 7 malam kemarin, aku lagi makan. Lalu temanku datang. Apakah sekarang lagi makan? Enggak. Apakah temennya masih di sana? Udah pulang? Nanti udah pulang. Jadi dia juga sama. Nanti kita akan bahas saya. Misal ketika kamu ke rumahku kemarin, kan itu terlampau. Aku lagi makan. Apakah saat ini dan masih makan? Enggak usah. Apakah temannya udah pulang? Boleh. Kayak orang sekitar. Terus menyatakan peristiwa kejadian yang terjadi bisa berurutan dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Misal, I was playing in where misal my brother misal watching a movie, misal. Jadi aku lagi main game, misal saudaraku nonton film ini semalam. Terus menyatakan peristiwa yang terjadi secara bertahap ini biasanya kayak alam, ya. Misal bunga itu apa? The flower was moving, the sun was going down into the sea. Kayak matahari terbenam di ya sebelah barat dan sebagainya. Jadi kayak alam biasanya. Oke, ini the brain dari super over satu. Oke, jadi bisa mulai atau beli ya. Dua. Tiga. Berempat, berlima, enam, tujuh, delapan, oke ya, 9, 10, bilang verse. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, terus bagaimana rumusnya? Sama, semua beda di sama nanti perbedaannya di waktu ya. Kalau pas waktu itu studinya SMA, waktunya sekarang. Tapi kalau pas waktu itu studinya waktunya waktu
Negatifnya emotional reading yesterday ya, introvertifnya pola tiba-tiba. Terus I reading book yesterday. You were watching a movie last night. Kamu sudah nonton film yang semalam. Nah, sekarang juga nggak nonton film model ini. Negatifnya you were not watching a movie last night. Introvertifnya kayak pas itu cuma di Bali. Terus langsung soal cepat ya, kalau sudah tahu jadi nyambung murid-murid sedang belajar bahasa Inggris sedang belajar bahasa Inggris sekarang sudah nggak The teacher was providing a text to the guru ya, sedang membeli sebuah buku kemarin pagi sudah tinggal seperti itu saja selesai. Intinya teks itu kayak gini kok, gimana kamu bisa membuat kalimat positif, negatif, negatif sesuai rumus. Intinya teks itu kok, sama nanti letakkan keterangan kamu di belakang. Puas materi ini gimana? Kayak gini, misal saya buat positif kalian negatif, kamu lihat ganda. Kalau mau isi nggak apa-apa. Berarti kalau saya buat positif kalian berarti positif negatif ya. Berarti kalau soal kalian jadi 50 ya soal Bilang esai kalau esai ya, nanti kalian sampai ketiga. Esai itu bisa mandang kok ya. Esai itu kalau itu kupas-kupas ya. Lihat data aja dibagi-bagi. Wajib menggunakan informasi produktif.